Selamat sore semuanya, kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan mengenai jamur Deuteromycota. Anggota kelompok kami berisikan Alexandra Davira, Dwita Velani, Leona Edelena, Makfira Ayumar, Nada Noviani, dan Sana Berta. Yang pertama ada pengertian. Jamur Deuteromycota atau yang sering disebut jamur yang tidak sempurna adalah jamur yang tidak memiliki askus seperti jamur Ascomycota ataupun basidium seperti jamur Basidiomycota. Ciri-ciri jamur Deuteromycota. Yang pertama, multiseluler. Kedua, hifanya yang bersekat. Ketiga, bereproduksi vegetatif dengan Conidiospora. 4. Saprofit atau parasit dan hidup menempel pada tanaman inang. 5. Mikroskopis sehingga sulit terlihat kalau hanya langsung dengan mata. 6. Hidup di daratan dan tempat lembab. Dan yang ketujuh, tergolong pada jamur imperfeksi. Nah, sekarang kita masuk ke cara reproduksinya. Jamur Deuteromycota adalah jamur yang berkembang biak dengan konidia serta belum diketahui tahap seksualnya. Selain dengan melalui konidia, reproduksi dari jamur Deuteromycota adalah dengan cara aseksual. Ini juga dapat atau bisa dilakukan dengan membentuk blastospora, berbentuk tunas, serta arthrospora, yakni pembentukan spora yaitu dengan benang hifa. Struktur Deuteromycota tersusun atas hifa, closporium, alternaria, Vialopora, serta conodium. Hifa bisa membentuk anyaman bercabang-cabang yang disebut miselium. Jamur menyerap zat organik dari lingkungan melalui hifa dan miseliumnya untuk memperoleh makanannya. Siklus hidup. Sifat dominan dari jamur Deuteromycota adalah saprofit pada materi organik. Maksudnya, jamur ini hidup sebagai parasit pada tumbuhan tingkat tinggi. Hal tersebut menyebabkan rusaknya beberapa tanaman yang dibudidayakan. Tidak hanya itu, jamur Deuteromycota juga dapat mengakibatkan munculnya penyakit pada manusia, misalnya penyakit pada kulit seperti kurap dan panu. Sementara pada benda-benda, jamur tersebut dapat menyebabkan kayu menjadi lapuk. Kemudian, beberapa kelompok jamur ini juga menjadi parasit bagi hewan kecil maupun protozoa. Caranya adalah jamur akan mengembangkan unbranched body di dalam tubuh korban. Setelah itu, jamur menyerap nutrisi dari tubuh korban secara perlahan hingga korban tersebut mati. Prosesnya masih terus berlanjut sebab jamur akan memproduksi rantai spora yang bisa saja menempel atau tidak sengaja termakan oleh hewan lainnya yang akan menjadi korban. Selanjutnya, manfaat dan peranan. Untuk saat ini, jamur Deuteromycota tidak memiliki manfaat, tetapi memiliki peranan positif dan negatif. Peranan positifnya, contohnya ada jamur Aspergillus oryzae yang dapat digunakan untuk melunakkan adonan roti. Aspergillus wenti dapat digunakan sebagai pembuatan asam oksalat, tauco, kecap, dan sake. Monilia cytophila dapat digunakan untuk proses pembuatan oncom. Tolypocladium inflatum dapat digunakan sebagai obat untuk menekan reaksi kekebalan. Selanjutnya ada peranan negatif. Contohnya jamur Epidermophyton floocosum dapat menyebabkan penyakit kaki atlet. Lalu jamur Microsporum dan Trigophyton dapat menyebabkan penyakit kurap. Sclerotium rolfsi dapat menyebabkan penyakit busuk pada tanaman. Helminthosporium oryza dapat menyebabkan timbulnya noda berwarna hitam pada daun. Berikut ada beberapa contoh, yaitu Trichophyton gypseum, yaitu dia menyebabkan penyakit kaki atlet. Yang kedua, Aspergillus niger, menyebabkan penyakit otomycos. Dan yang terakhir, Tinea versicolor, dia menyebabkan penyakit panu pada manusia. Sekian penjelasan materi mengenai jamur Deuteromycota dari kelompok kami, kelompok 6. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sebelum dan sesudahnya kami ucapkan terima kasih.